Di dalam agama Islam, ketika seorang laki-laki akan menkhitbah atau melamar seorang perempuan, maka diperbolehkan untuk melihat muka dan telapak tangannya. Kenapa kok ajarannya mengajarkan untuk melihat muka dan telapak tangannya? Ternyata ada sebuah rahasia besar. Karena dari muka dan telapak tangan ini bisa mewakili seluruh tubuh rahasia di dalam perempuan itu sendiri. Maka dari itu simak terus video ini sampai dengan selesai, karena percuma kita melihat muka dan telapak tangannya kalau kita tidak bisa mengerti sir rahasia dari muka dan telapak tangan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Halo sahabat, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita semua dalam kondisi baik. Kalaulah ada mungkin di antara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mungkinnya ekonominya sempit, mudah-mudahan dimudahkan, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke sahabat, kita bertemu lagi di channel ini, channel membahas masalah doa-doa penting dan juga pelajaran-pelajaran agama yang tentunya perlu kita ketahui. Pada kesempatan kali ini, pembahasan kita adalah membahas sebuah rahasia, ciri-ciri seorang perempuan dilihat dari muka dan telapak tangannya. Ini ada sebuah rahasia besar bagi seorang perempuan yang terkandung, yang tersimpan dari muka dan telapak tangannya. Karena dalam sebuah ajaran ini, ketika seorang perempuan mau dikhitbah oleh laki-laki atau laki-laki mau melamar seorang perempuan, maka diperbolehkan melihat muka dan telapak tangannya. Ternyata ada sebuah rahasia. Dari muka dan telapak tangan ini akan bisa diketahui rahasia-rahasia yang sangat rahasia dari seorang perempuan yang ditutupi di dalam dirinya, yang memang ini seorang laki-laki seharusnya tahu. Nah, maka dari itu simak terus video ini sampai dengan selesai, karena percuma kita melihat muka dan telapak tangan orang perempuan kalau kita mengkhitbah, melamar seorang perempuan, kalau kita tidak tahu apa sih rahasianya di muka dan telapak tangan. Oke sahabat, pada kesempatan kali ini mungkin ini tidak bertele-tele juga, karena kita untuk membahas semuanya tentu memerlukan waktu yang cukup panjang, video durasi terlalu lama, maka kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas melihat rahasia perempuan, khususnya kemaluan perempuan dari mulutnya sahabat, ya, dari daerah mulut dan matanya. Tapi tentunya bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel ini. Kalau Anda yang sudah subscribe, mudah-mudahan segala urusannya dimudahkan oleh Allah, segala kesulitannya dimudahkan, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, rezekinya lapang, amin Allahumma amin. Oke sahabat, untuk rahasia pertama, ya, seorang perempuan, ya, ini maaf, ahli firasat dan ilmuwan ahli kewanitaan itu mengatakan, ya, di dalam kitab Fathul Izar, bahwasanya kemaluan perempuan, maaf, ini rahasia sebenarnya tapi tidak jadi rahasia, ini ilmu. Kemaluan perempuan itu bisa dilihat bentuknya dari mulutnya, ya. Tidak perlu membuka-buka, tapi bisa dilihat dari bentuk mulutnya. Nah, seperti apa? Ya, ini perlu diingat-ingat. Yang mana bila mulut seorang perempuan itu lebar, ya, kalau orang yang mulutnya lebar, perempuan itu bertanda vaginanya juga lebar. Nah ini, maka orang-orang Arab, ya maaf lah, ya, orang-orang Arab itu yang rata-rata mulutnya lebar, ini kemungkinan besar memiliki vagina juga lebar, karena sesuai dengan pasangannya.
orang laki-lakinya juga memiliki barang yang besar. Nah, maka orang Arab itu nggak suka sama orang-orang Asia ya, yang perempuan dengan laki-laki Asia karena apa? Nggak kerasa gitu. Tapi sebaliknya, ya, orang laki-laki Arab senang sama perempuan Asia karena apa? Jadi sempit ya, besar melawan kecil. Nah, ini rahasia ya, kenapa seperti itu? Ya, ini faktanya seperti itu. Memang faktanya. Perempuan Timur Tengah yang mulutnya lebar-lebar, ini rata-rata orang-orang yang besar itu rata-rata memiliki vagina yang lebar. Karena memang sesuai dengan pasangannya. Laki-lakinya juga memiliki alatnya juga ya besar, panjang gitu loh. Ini. Yang kedua, bila mulut wanita itu kecil, ya, itu juga menandakan bahwasanya vaginanya juga kecil. Ya. Kalau perempuan Asia, ini kan banyak rata-rata mulutnya kecil. Ya. Ini vaginanya ya kecil. Maaf, ini ilmu. Ya. Orang Cina itu mulutnya banyak yang kecil-kecil. Ya. Ini menandakan bahwasannya vaginanya itu kecil. Ini kita membahas baru masalah lubangnya ya, masalah lubangnya itu loh. Tapi ya sesuai dengan milik laki-lakinya itu loh kan. Ya. Terus sehingga dengan ini ya, ada seorang penyair dalam Bahr Tawil itu mengatakan beliau idza daqat famul bikri daqat furujuha wa kana li famiha syi'arun li farjiha ya. Bila seorang perawan sempit mulutnya, maka sempit pula vaginanya. Hal itu karena mulut seorang perempuan atau seorang perawan menjadi pertanda dari bentuk dan keadaan vaginanya. Ya, ini bagi Anda yang akan mencari pasangan, melamar, bisa melihat, wah, seleranya yang seperti apa, kira-kira ini cocoknya punyaku yang seperti apa. Nah, bisa lihat kalau yang model masalah-masalah luasnya, lebarnya bisa dilihat dari bentuk mulutnya. Kalau mulutnya lebar menandakan bahwasanya barangnya juga lebar. Kalau mulutnya kecil menandakan bahwasanya barangnya juga kecil alias sempit. Nah, ini baru masalah bentuk lebar. Terus yang berikutnya, bila kedua bibir perawan itu tebal ya. Apabila seorang perempuan itu bibirnya tebal ya, pertanda kedua bibir vaginanya juga tebal. Wah, ini. Nek wong wadon, kalau seorang perempuan bibirnya mempunyai bibir tebal, ternyata dia juga memiliki bibir bawahnya juga tebal. Ya. Walaupun kadang-kadang ya manis ketika perempuan itu bibirnya tipis, tapi sensual ketika bibirnya itu tebal. Karena pengaruhnya besar. Punya bibir tebal berarti bawahnya itu juga tebal. Ya. Enggak kandas-kandas lah. Terus bila kedua bibirnya itu tipis, ya pertanda kedua bibir vagina perempuan itu juga tipis. Nah, ini bisa ditandai ya, orang yang manis, cantik, bibirnya tipis, ini pun punya kekurangannya di bawahnya juga tipis. Sebenarnya nggak kekurangan lah, tergantung seleranya ya. Tapi dia berarti memiliki vagina yang tipis. Nah, ini sebuah kekurangan atau sebuah kelebihan nggak tahu, ini tergantung seleranya yang laki-laki. Selera yang tipis apa yang tebal. Kalau selera yang tebal ya cari yang bibirnya tebal, nggak perlu dipegang, nggak perlu apalagi dilihat, udah ini insya Allah itu benar ini. Bila mulut atau lidahnya sangat merah ya, perempuan memiliki bibir ya, atau mulutnya atau lidahnya itu merah ya, itu pertanda bahwasanya vaginanya itu kering ya. Perempuan yang bibirnya merah tanpa pakai lipstik, lidahnya merah, ini menandakan ini vaginanya itu kering. Kalau vaginanya kering tentunya ketika gawean ya, ini main kita perlu biar nggak kering, bagaimana caranya lah itulah. Nah, ini ilmu. Bila mancung hidungnya pertanda tidak begitu hasrat untuk bersenggama ya. Apabila ada perempuan ini kok hidungnya mancung, ini hasratnya, nafsunya biasanya agak kecil ya. Jadi itu sahabat, ini yang pertama seorang perempuan ya. Jadi bila mulutnya lebar menandakan bahwasanya barangnya lebar. Bila mulutnya kecil menandakan bahwasanya lubang vaginanya juga kecil sempit ya.
Kalau bibirnya tebal berarti menandakan bibir bawah juga tebal. Bibir atas tipis menandakan bibir bawah juga tipis. Nah ini. Jadi kita mau cari yang seperti apa terserah lah. Ini bukan sebuah kekurangan sebenarnya. Ini tergantung masalah selera. Dan apabila memiliki bibir yang merah, lidah yang merah, cenderung dia memiliki vagina yang agak kering. Kalau hidungnya mancung, ya nafsunya itu biasanya agak kecil. Dan masih ada keterangan lagi, insyaallah nanti kita bertemu di video berikutnya. Karena ini kalau dilanjutkan terlalu panjang, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon dipikir positifnya, jangan mikir negatifnya, karena ini ilmu. Jangan dianggap ini bahasan yang nggak manfaat. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe di channel ini. Terima kasih. Banyak salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.